Oke, silakan Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat malam ayyuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melanjutkan materi bahasan kita tentang tauhid, ilmu mengenal Allah sampai di metodologi mengenal Allah, yaitu masuk ke sifat 20. Sekarang kita akan menjelaskan sifat Aku mau makan enggak? Sifat mukhalafatuhu lil hawadisi ya. Sebelumnya kan sudah sampai bako ya. Oke, jadi sekarang masuk ke sifat yang ketiga dari salbiyah. Di salbiyah itu ada 5: idam, bako, mukhalafatuhu lil hawadisi. Itu yang ketiga dari salbiyah ya. Mukhalafatuhu lil hawadisi itu artinya Allah berbeda dengan segala sesuatu yang baru. Allah berbeda. Mukhalafat itu menyelisihi ya. Berbeda dengan segala yang baru. Mustahil sama berarti ya. Mukhalafatuhu lil hawadisi, yaitu bahwa Allah berbeda dengan seluruh yang baru. Mukhalafah itu dalam bahasa Arab menunjukkan lil musyarakah. Artinya Allah berbeda dengan makhluk. Jadi kalau sama ya bukan Allah berarti. Dan makhluknya pasti berbeda dengan Allah. Ya. Nah, titik perbedaan antara Allah dengan makhluk itu tidak bisa ditafsil. Tidak bisa ditafsil itu tidak bisa diperinci. Artinya, tidak bisa ditafsil atau tidak bisa diperinci bahasa kitanya. Kenapa? Sebab Allah sebagai pencipta dan makhluk sebagai yang diciptakan. Ya pasti berbeda kan gitu. Ya, bagaimana kita menyamakan antara pembuat kursi dengan kursinya, gimana? Pembandingnya kan nggak ada. Nah, kalaupun ada sebutan yang sama, misalnya Allah melihat, Allah mendengar, kita sebagai manusia juga melihat, juga mendengar. Itu pasti jauh sekali bedanya. Kenapa? Karena sifat yang ada pada makhluk itu penuh dengan namanya makulat. Makulat itu kelemahan lah bahasanya kan. Sementara Allah adalah sempurna gitu. Nah, untuk sekedar menolak waham itu artinya sakwasangka, orang nyebutnya sakwasangka ya. Nah, jadi untuk sekedar menolak salah sangka, maka para ulama menunjukkan 10 perbedaan. Menunjukkan 10 perbedaan. Antara lain tentang jirim. Jirim. Pernah dengar kata-kata jirim ya? Jirim. Ada jirim, ada jisim, ada jauhar, ada a'rod. Ya, ini istilah-istilah dalam ilmu tauhid sebetulnya. Jadi dalam ilmu tauhid, ilmu usuluddin itu ada yang disebut sebagai jirim namanya.
Jirim artinya tiap-tiap barang yang ada, bertempat, dan mengambil ruang. Itu namanya jirim, Pak. Jadi tiap-tiap barang yang ada, bertempat, dan dia mengambil ruang. Pak Agung duduk di sebuah ruang kan? Berarti kan ada ruang yang tersita kan? Ya, kalau orangnya 1000 masih muat nggak di ruangan itu? Enggak harusnya. Gimana muatnya di entep? Jadi jirim itu artinya segala sesuatu atau setiap barang yang Ada batasnya, Pak. Ya, Pak. bertempat dan dia mengambil ruang gitu, membutuhkan ruang gitu. Itu namanya jirim. Bisa nggak gajah masuk kulkas? Bisa. Bisa. Asal kulkasnya lebih gede dari. Iya, benar juga, Pak. Iya. Jangan dibayangin kulkas yang di rumah lah. Kalau Pak Agung ke ke Muara Angke atau ke Muara Baru, itu kan kulkasnya segede-gede lapangan. 2 Ikan pintu, Pak. 2 pintu. Ya, makanya ikan paus aja masuk. Nah, gitu. Ya kalau kulkas di rumah, jangankan gajah tuh. Gitu ya. Pak Agung aja masuk susah gitu. Nah, itu jirim namanya. Jirim itu setiap barang yang bertempat dan dia membutuhkan ruang. Disebut sebagai jirim. Jirim. Ada lagi jisim. Jisim. Ya. Nah, jika jirim itu besar dinamakan jisim. Ya. Jirim yang itu besar. Iya, jika jirim itu besar ukurannya jadi jisim. Jadi jirim itu sifatnya kecil, Pak. Seperti molekul, atom. Dia kan juga butuh ruang kan? Tetap membutuhkan tempat gitu. Tapi sifatnya kecil-kecil gitu. Kalau jirim ya. Sementara jisim sudah lebih besar seperti manusia, itu sudah jisim maksudnya. Jirim di bawahnya lagi. Nah, ada lagi yang disebut sebagai jauhar namanya. Jauhar. Nah, jauhar itu dibagi 2. Ada namanya jauhar murokab. Murokab itu ganda artinya, Pak. Ada lagi jauhar farid. Farid itu tunggal artinya. Jadi ada yang disebut sebagai jauhar, ada yang disebut sebagai jauhar, ada jauhar murokab, ada jauhar firid. Firdun itu artinya sendiri. Farid atau firid, Pak? Firid sama baca itu kan tulisannya fa ro dal gitu. Oh. Firdun bisa dibaca firid bisa ya. Nah, jauhar murokab adalah jirim yang kecil bagi menyempurnakan susunan sebuah jisim. Susunan atom jadi molekul, susunan molekul jadi apa? Apa tuh? Itu kan susunan gitu. Itu namanya jauhar murokab. Jadi jirim yang kecil untuk menyempurnakan atau menyusun sesuatu menjadi jisim, namanya jauhar murokab, Pak. Jadi keberadaannya nggak bisa sendiri, dia mesti gabung dengan yang lain jadi sesuatu gitu. Contoh gini, kalau Pak Agung tak tahu comro. Ya, tahu, Pak. Nah, comro itu kan gabungan dari beberapa unsur. Iya. Ada oncomnya, di situ ada singkongnya, di situ ada tabeknya. Itu namanya kalau digambarkan itu ya. Jadi jauhar murokab itu adalah jirim, jadi molekul-molekul yang kecil digabung jadi jisim, namanya jauhar murokab gitu. Dia nggak bisa sendiri, kalau sendiri nggak jadi apa-apa misalnya gitu. Ada jauhar firid tadi, firdun atau firid ya namanya. Nah, jauhar firid ialah jirim yang terlalu kecil, Pak. Yang terlalu kecil. Karena terlalu kecil hingga dia tidak bisa dibagi-bagi lagi atau tidak dipecah lagi, nggak bisa. Ya, jadi dari jirim menjadi jisim kan gitu. Jirim itu artinya sesuatu yang bertempat dan dia juga menempati ruang, termasuk kan atom kan Pak ya?
Nah, sementara jisim itu lebih besar daripada Jirim. jirim. Nah, gitu. Nah, ada yang disebut sebagai jauhar. Jauhar itu seperti penampakan lah gitu kalau bahasa kita. Nah, jauhar itu ada dua, jauhar murokab. Nah, jauhar murokab adalah jirim yang kecil-kecil tadi membentuk atau menyusun jadi Jadi jisim. jisim. Namun sementara jauhar yang firid atau firdun, dia kan karena tunggal, dia nggak bisa dibagi lagi gitu. Hmm. Jika gini katakanlah tubuh manusia dipecah organnya, Pak. Organnya ada berapa organ? Banyak. Banyak. Oke lah, banyak lah katakannya. Malas ngitungnya kan. Hmm. Nah, dari satu organ, katakanlah organ jantung atau mata, telinga, Hmm. masih bisa dipecah nggak? Masih, Pak. Jadi apa di bawahnya? Ada dalamannya, Pak. Ya ada, Pak. Gendang Ah. telinga, ada ini, ada apa namanya? Orang diambilnya mata doang. Oh, Lensa, kuping apa lensa. mata, Pak? Ada lensa, ada. Oh, mata, kirain kuping. Nah, dipecah lagi kan? Ya, Nah, ya. katakanlah si lensa, masih bisa dipecah nggak lensanya? Masih kayaknya. Masih bisa. Ya, sampai ke tingkat molekul. Molekul dipecah lagi jadi apa? Jadi atom. Atom dipecah lagi jadi inti atom. Hmm. Inti atom dipecah lagi masih bisa nggak, Pak? Inti atom dipecah lagi. Sama ya. Proton, elektron, neutron masih bisa dipecah nggak? Masih bisa dipecah itu. Masih, Pak ya. Jadi kuak tuh namanya. Masih bisa dipecah nggak? Nah, ketika dia sudah tidak bisa dipecah lagi, itu namanya jauhar firid namanya. Jauhar Jadi, tunggal yang nggak bisa dipisah lagi. udah yang terkecil berarti, Pak. Kalau masih bisa dipisah berarti masih ada lagi gabungannya gitu. Nah, gitu ya. Nah, ada yang disebut dengan arod namanya, Pak. Arod. Arod namanya. Arod adalah semua keadaan dan hal yang bersifat gitu. Hal yang bersifat namanya. Arod itu semua keadaan dan sifatnya sebagai hal atau halnya sifat gitu. Sifat suatu benda. Namanya arod gitu, Pak. Sifat benda. Semua keadaan dan hal yang berkaitan dengan sifat sebuah benda. Misal arod bagi jirim. Jadi jirim itu punya keadaan dan punya sifat. Arod bagi jirim itu ialah sifat jirim itu sendiri. Misalnya berbenda, berupa, bertempat, berpihak, bergerak, atau berdiam, berhubungan, atau bercerai, bercampur. Itu kan namanya a'rod, Pak. Misal gini, angin. Angin itu apa sifatnya, Pak? Ngisi ruang. Berhembus. Berhembus. Oh. Berhembus, meniup, bisa mengeringkan. Itu kan namanya a'rod namanya, Pak. A'rod itu keadaan dan sifat sebuah benda namanya. Air misalnya, ketika kita mendengar kata air, oh itu berarti mengalir, sejuk, apalagi membasuh. Ya semuanya berkaitan dengan air tuh. Api itu punya a'rod. Dia dia juga berkeadaan, dia juga bersifat gitu. Membakar, panas gitu kan. Nah, itu namanya a'rod, Pak. Panjang, pendek, jauh gitu, besar, kecil, itu namanya a'rod, Pak. Nah, saya lanjutkan penjelasannya gini. Supaya ini kan harus dipahami masalahnya. Misalnya, kayu itu jirim apa jisim, Pak? Kayu. Kayu. Iya, iya. Jisim. Karena udah gede. Kalau jirim kan kecil, Pak. Iya. Kayu itu kan jisim. Ya. Karena
Karena pada kayu itu tersusun dua jauhar namanya, Pak. Jadi di dalam kayu itu terdapat dua jauhar atau bahkan lebih. Ya, contoh, kalau kita nyebut kayu, di situ ada batang, ada daun, ada akar, ada ranting, Pak. Itu pohon kayu. Nah, ketika sebut kayu kan ada bagian-bagiannya kan? Jadi jauhar itu kan tadi ada jauhar murokab tadi. Gabungan dari akar, batang, ada ranting, ada daun, ada buah kalau ada buahnya. Itu contohnya. Nah, sementara kuman, tahu kuman? Kuman yang halus itu masuk jirim apa jisim, Pak? Kuman. Jirim. Jisim. Jisim. Kenapa? Karena Masih dia masih bisa dipecah. Oh. Iya. Karena dia mempunyai bagian-bagian juga. Walaupun kecil. Walaupun kecil, dia ada kakinya, dia ada badannya, ada kakinya, ada antenanya. Dia tetap masih disebut sebagai jisim. Kalau masih ada bagiannya, Pak. Contoh gini lah, virus, Pak. Kemarin virus apa, nengkopit kan? Itu nengkopit kan virus itu kecil katanya. Tetapi setelah dia diperbesar, ternyata dia masih ada bagiannya, Pak. Ada badannya bulat, terus ada tanduknya kan? Ada tangan-tangannya. Ada tangan. Berarti masih jisim kalau begitu. Ya, udah masuk jisim, bukan jirim, Pak. Nah, begitu juga misalnya gunung. Gunung adalah jisim. Jisim. Ya, jika kita ambil satu kertas, misalnya 1 meter persegi lah, kertas itu masih bisa dipecah kan? Menjadi ratusan juz, jadi ratusan bagian, Pak. Terus, nah berarti satu lembar kertas itu bisa beratus-ratus jauhar, Pak. Jauhar itu salah satu unsurnya kan? Gabungan dari molekul-molekul yang kaliumnya lah kalau dari kayu kan. Berarti si kertas juga jisim. Karena dia gabungan dari berbagai macam jauhar tadi, bagian-bagian. Nah, itu berarti jika benda itu besar, maka besarlah jauharnya. Gajah, Pak. Betul, banyak. Ya kan bagiannya gede-gede, tuh kakinya gede, perutnya gede, kupingnya gede. Ketika jisimnya kecil, nah berarti jauharnya makin kecil, kayak tadi si kuman. Ya gitu ya. Ngikuti besarnya itu. Nah, ikan paus ya, jadi gede bagiannya. Gitu. Semakin besar benda, maka besar jauharnya. Jauhar itu kan bagian-bagian yang menyusunnya gitu. Nah, sementara apa tadi si kuman karena makin kecil wujud bendanya, ya jauharnya makin kecil-kecil juga gitu. Nah, jika kita kembali ke si a'rod. Nah, a'rod tadi adalah sebagai suatu keadaan dan dia bersifat tadi kan? Ya. A'rod itu juga berarti sifat bagi sesuatu. Dan tiap-tiap sesuatu benda itu sangat banyak a'rodnya gitu. A'rod artinya sifat bagi suatu benda. Sementara suatu benda itu juga banyak a'rodnya gitu. Banyak sifat-sifatnya. Banyak sifatnya. Kayak tadi air kan tidak satu sifatnya, Pak. Iya, sejuk, bisa sejuk. Bisa sejuk. Kalau airnya banyak, Banjir. bisa banjir. Bisa jadi air, Pak. Bisa jadi ngamuk, jadi tsunami itu, Pak. Ya, dia bisa menghidupkan, bisa menghancurkan, kan? Betul. Nah, itu contohnya. A'rod itu adalah sifat suatu benda. Dan tiap-tiap satu benda itu banyak a'rodnya. Dan berlainan jenis a'rodnya lagi, Pak. Satu sisi angin itu mengawinkan, satu sisi kalau anginnya kencang, menghancurkan juga. Menghancurkan, sama seperti air kan, gitu. Air itu sumber kehidupan, tapi kalau airnya ngamuk, sumber kematian ya. Kayak manusia juga dong, Kang. Ya sama, manusia sifatnya banyak kan, gitu. Jadi banyak a'rodnya namanya, Pak. Ya tadi saya kasih umpama air, angin, batu.
Batu itu kan Keras. masuk ke jirim. Mm. Kalau dipecah kan masih bisa, dia masih pecah sampai kecil. Batu juga punya a'rod. Apa batu sifatnya keras? Keras. Ada ukurannya nggak? Ada. Ada besar apa kecil, apa kotak, apa bulat gitu kan, apa lonjong? Mm. Ada warnanya batu. Ada. Ada warnanya beda. Kasar atau licin. Betul. Ya, misalnya gitu. Kalau batunya di tebing jadi curam. Nah, itu batu juga punya sifat a'rod yang banyak. Batu di kalung jadi batu permata. Iya, kalau di kalung jadi batu permata, kalau di tangan jadi batu akik. Batu juga macam-macam jadi perhiasan kan gitu ya. Ya tergantung. Jadi satu benda bisa banyak a'rodnya gitu ya. Udara sama punya a'rodnya, air sama juga dengan yang lainnya, Pak. Nah, semua benda atau non benda ya, Pak. Jadi semua benda atau non benda itu punya a'rod yang berlainan atau sifat yang berbeda-beda. Nah, ini bermakna bahwa kita dapat memahami bahwa rupa, warna, gerak, diam, dekat, jauh. Jauh tuh misalnya gini, jauh pada perjalanan bisa jauh pada pandangan mata. Jauh tuh jauh jaraknya atau jauh dilihatnya gitu kan. Saya dengan ibu kan berpandangan dekat, tapi jaraknya kan jauh. Jauh di mata, dekat di doa misalnya gitu, Pak. Iya kan? Jadi ada jauh, ada dekat gitu. Di dalam, di luar gitu. Di atas, di bawah, di kanan, di kiri. Dan macam-macam lah. Itu kan sifat namanya, Pak. Ya. Nah, semua sifat itu yang bagian-bagiannya tadi banyak disebut sebagai juz gitu. Juz'un, Pak. Juz itu bagian-bagian gitu. Bagian dari sesuatu benda atau makhluk atau alam. Itu a'rod. Nah, jika diambil sebuah apa namanya, bukan kesimpulannya. Jika kita boleh paham lah, memahami sesuatu, makna yang lebih mudah dalam bahasa kitanya disebut sebagai masa, Pak. Jadi ada yang disebut sebagai masa. Iya, masa, betul. Masa dalam bahasa Arab ya. Masa itu bahasa Arabnya zaman, masa itu waktu, demi masa misalnya gitu. Kan ada yang disebut sebagai masa kan? Masa lalu, masa kini, masa depan, masa iya kan gitu. Oh, masa iya nggak masuk. Ya. Nah, ada yang disebut sebagai masa, Pak. Masa itu zaman atau waktu. Dan ada yang namanya makan. Makan itu tempat artinya. Jadi ada waktu, ada tempat, ada rupa, ada lapang, ada berpadu, berwarna, bergerak, diam, kecil, besar, bersuara, berbunyi, senyap, gelap, terang, roh, malaikat, jin, manusia. Ya. Nah, semua barang yang ada selain daripada Allah dalam bahasa Quran disebut sesuatu. Nah, Quran nyebutnya sesuatu. Jadi sesuatu itu apapun yang terikat oleh masa, oleh tempat. Jadi ada a'rodnya gitu, Pak. Ada sifatnya. Dia terikat waktu, terikat tempat, rupa, ada lupanya. Gitu. Namanya syai'un. Sesuatu. Sebut sesuatu. Ya, sesuatu itu apapun. Ketika disebut syai'un, berarti itu menunjuk kepada a'rod. Ketika disebut a'rod, sifat, itu berarti sifat yang ada pada bendanya itu. Benda, jauhar berarti. Kumpulan jauhar jadi apa tadi? Jadi jisim. Jadi jisim. Nah, jisim itu kan bagian terkecilnya, Pak. Tapi dia tetap masih ada ruangnya. Itu disebut sebagai sesuatu. Nah, makanya gini, kalau kita baca surat Asy-Syura itu 42 ya, 42 ayat 11, Pak. Silakan Pak, bisa Pak.
Udah bisa? Sudah bisa di-share. Oh, belum keluar ayatnya. Empat 2 11. Yuk, Jadi silakan. sama jiwa. Ja'alakum li anfusikum azwajan. Azwajan. Ya, dikencang aja Bu bacanya Bu. Silakan. Siapa Mas? Ya, Silakan. Bu Ika nggak apa-apa. Ya boleh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Asy-Syura ayat 11. Allah pencipta langit dan bumi, Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangannya juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang maha mendengar, maha melihat. Laisa kamis lihi syai'un. Iya. Laisa kamis lihi syai'un. Sayun. Tidak ada sesuatu pun syai'un yang serupa dengan Dia. Nah, Laisa Jadi kami. jadi tidak ada syai'un pun yang serupa dengan Dia. Nah, syai'un itu yang tadi. Hewan, binatang. Pokoknya tadi syai'un itu yang ada Pasangannya. jirimnya jadi jisim. Nah, di dalam jisim ada jauhar dan dalam jauhar punya sifat. Apapun itu yang disebutin tadi di atas, Iya. tidak ada sesuatu pun si syai'un tadi yang serupa dengan Dia. Apapun itu. Betul. Ya, jadi Dia tidak serupa dengan sesuatu pun gitu. Jadi nggak ada penyerupaannya gitu. Nah, jadi ketika kita baca ayat ini, tidak ada sesuatu pun dengan Dia, ya, itu hendaklah kita pahami bahwa Allah tidak menyamai sesuatu apapun. Betul. Dan tidak ada sesuatu apapun yang menyamai Dia. punya Dia. Mm-mm. Gitu ya maksudnya. Ya. Makanya tadi diterangin dulu sesuatunya apa nih. Bahwa ada yang disebut dengan jisim, ada yang disebut dengan jirim, ada yang disebut dengan jauhar, dan ada a'rod. Nah, kalau masih ada itu tadi, apapun itu ya pasti tidak sama dengan Allah. Sesuatu namanya. Nah, ungkapan kata atau kalimat ini dapat diringkas perkataannya dengan kalimat berarti Allah bukan jirim, Allah bukan jisim, bukan jauhar, dan bukan a'rod. Iya. Ya, Allah tuh bukan jirim. Jadi kalau masih ada jirimnya, pasti bukan Allah. Ya kan, kemarin kan heboh tuh si ahli fisika sedunia ngumpul tuh fisika kuantum. Ya, heboh kan setelah 50 tahun bikin alat 50 tahun apa bikin alatnya, Pak? Untuk bisa menemukan zat yang paling kecil yang selama ini tidak ditemukan. Oh, ketika ketemu mereka kasih nama itu. Namanya partikel Tuhan gitu. Kalau masih ada jirimnya, apalagi jisim, bukan Allah. Itu masih syai'un. Sesuatu. Masih sesuatu. Karena dia tidak seperti apapun. Tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata. Ya. Jadi gini, kalau diringkas kembali, ya. Jadi di dalam diri Allah itu tidak ada makulat. Karena Allah bukan jirim. Ya, bukan jirim dan juga dia bukan a'rod. Ya. Allah tidak bisa diperkirakan. Allah tidak
bisa dibagi. Tidak menerima pembagian. Kata di kayak kuman, ada kakinya, nggak bisa gitu. Allah juga tidak berdiam dan tidak didiami oleh jirim. Allah bukan a'rod yang ada di dalam jauhar juga. Allah tidak diliputi angkasa, atmosfer, atau benda lainnya. Allah tidak terikat makulat. Aina itu di mana dia? Makulat. Allah tidak diliputi atau terkurung oleh langit dan bumi. Allah tidak terkurung oleh waktu, zaman, atau masa. Dan Allah tidak membutuhkan tempat. Ya, kita duduk aja butuh kursi, ada tempatnya. Nah, dengan data tadi, maka timbullah sarana atau tempat untuk hawadis, Pak. Hawadis itu segala sesuatu yang baru. Nah, yang membutuhkan jirim, jisim, jauhar, a'rod, dan semuanya ada sifat, butuh tempat, butuh ruang. Itu namanya hawadis. Hawadis apa hawadis? Hawadis, tulisnya T sama S kan, karena sa kecil itu. Hawadis itu segala sesuatu yang baru. Kenapa? Karena yang namanya hawadis, ketika dia ada butuh sarana, tempat, ruang, waktu, segala macam. Sementara Allah kan tidak seperti itu. Iya. Makanya Allah berbeda dengan segala sesuatu yang baru. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Susah benar muka lah. Ini belajar tauhid, belajar apa nih pusing ya Bu ya? Iya kan ini mah filsafat. Tapi bukan filsafat. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Hawadis itu dari kata hadis, sesuatu yang baru. Nah, jadi hawadis itu jamak dari hadis kan? Hawadis itu sesuatu yang baru. Apapun gitu yang tadi yang terikat, ada jirimnya, ada jisimnya, ada jauharnya, ada a'rodnya, itu semuanya hawadis, Pak. Hadis. Ya. Nah, kalau kita bicaranya kemungkinan, mungkin namanya, Pak. Jadi ada sesuatu yang disebut dengan mungkin. Mungkin itu kemungkinan. Nah, kita kan selalu bicara kemungkinan kan? Ya. Ya, probabilitas lah. Ada 3 bagian mungkin, Pak. Kalau kita bisanya kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ketidakadaannya sesuatu sebelum ada. Ini kemungkinan. Mungkin itu ada 3. Ketidakadaannya sesuatu sebelum ada. Sebelum ada. Ya. Tidak adanya sesuatu sebelum ada. Ketidakadaannya sesuatu sebelum ada. Itu mungkin yang pertama. Mungkin yang kedua, adanya sesuatu setelah tidak ada. Adanya sesuatu setelah tidak ada. Ya. Yang ketiga, ketidakadaannya sesuatu setelah ada. Ketidakadaan. Kan gini. Sesuatu setelah ada. Setelah ada. Sebaliknya dengan yang satu tadi. Pertama. Kan yang pertama, ketidakadaannya sesuatu sebelum ada. Dan ini, sebelum ada disebut apa, Pak? Tidak ada. Disebutnya tidak ada. Ya. Setelah ada, kemudian tidak ada, apa namanya? Hilang. Lenyap atau hilang namanya. Ya. Atau adanya sesuatu setelah tidak ada. Tumbuh. Setelah tidak ada, jadi ada apa namanya, Pak? Muncul, menjelma. Nah, itu kan kata-kata mungkin, Pak. Nah, kira-kira kalau dikaitkan dengan Allah,
Ada yang masuk nggak kemungkinan tadi, Pak? Enggak. Nggak mungkin kan? Enggak. Jadi bagi Allah nggak ada kemungkinan itu. Bahwa dia tidak ada sebelum ada. Mm-mm. Dan kemudian dia ada setelah tidak ada. Setelah tidak ada, nggak mungkin. Atau Mungkin. tidak ada setelah ada juga nggak mungkin. Mungkin. Kan gitu. Nah, dengan adanya sarana hawadis itu tadi sayun, sesuatu yang baru, dan mungkin, yang disebut sebagai mungkin, Pak. Kalau kita bilang langit, bumi sekarang ada nggak, Pak? Ada. Sebelumnya Nggak ada. Sebelumnya bisa nggak ada. kan sebelumnya nggak ada. Diciptakan kan? Kayak diciptakan. Nah, setelah ada, nanti juga bisa tidak Ada. ada. Hancur. Nanti setelah ada muncul lagi gitu kan. Itu sifatnya namanya sifat mungkin, Pak. Mm-mm. Nah, hawadis dan mungkin adanya hawadis sesuatu tadi dan juga adanya kemungkinan, maka materi mukhalafatuhu lil hawadis. Kan tadi kan lagi bahas mukhalafatuhu lil hawadis. Artinya Allah itu berbeda dengan seluruh yang baru yang sudah ada di luar Allah. Allah itu juga berbeda dengan yang mungkin, termasuk makhluk yang belum ada. Iya. Betul. Ada nggak makhluk yang belum ada sekarang? Ada, mungkin. Mungkin. Nah, kita kan belum tahu setelah kita nanti ada makhluk apa di bumi ini. Iya. Kalau kita aja belum tahu cicit kita kayak apa. Ya, cicit itu kan kemungkinan ada kan? Kemungkinan tidak. Ya. Nah, sebab kalau demikian tidak bisa dikatakan berbeda dan tidak bisa dikatakan tidak ada titik sama. Nah, sedangkan tujuan dari mukhalafah itu adalah untuk meniadakan titik persamaan pada Allah dan mengadakan titik beda dengan makhluknya. Itulah maksudnya mukhalafah. Mukhalafah lil hawadisi. Jadi mukhalafah itu artinya meniadakan titik persamaan pada Allah dengan yang lainnya. Juga meniadakan titik beda dengan makhluknya. Titik betul. Apa bedanya Allah dengan makhluk? Itu bukan mukhalafah namanya. Kalau nanya bedanya, Pak. Kalau kita bertanya, apa bedanya? Misalnya, kan kalau disebut beda kan ada dua barang yang seimbang, Pak. Ya, apa bedanya soto sama sate? Beda tuh. Sama-sama ada dagingnya, Pak. Nah, Tapi beda itu kan ada titik persamaannya gitu. Tapi kalau mukhalafah itu meniadakan itu. Meniadakan titik persamaan dan menentukan titik beda, pasti beda gitu. Pasti berbeda dengan makhluknya. Nah, mukhalafatul lil hawadisi juga merupakan bentuk kalimat yang sifatnya isbat. Isbat itu artinya tetap. Isbat itu menetapkan kan. Kalau orang mau menjelang Ramadan tuh isbat. Isbat itu kan artinya menetapkan, Pak, ketetapan. Udah Sidang isbat isbat. belum? Sidang isbat. Sidang untuk menetapkan sesuatu. Isbat itu kan artinya menetapkan, Pak. Nah, jadi mukhalafatuhu lil hawadisi itu juga kalimat yang isbat, Pak. Artinya menetapkan. Bukan salab. Salab itu mencabut artinya, Pak. Emangnya kayak gini, kayak ketetapan hakim. Menetapkan sesuatu, mencabut hukum yang sebelumnya kan? Nah, mukhalafah itu bukan mencabut, tapi menetapkan sesuatu. Nah, akan tetapi yang dimaksud sebagai salbiyah, ini kan kita sekarang sedang membahas salbiyah kan? Kenapa sifat mukhalafatuhu lil hawadisi masuk
kategori salbiah. Salbiah itu salab artinya mencabut, Pak. Atau pencabutan. Nah, maksud dengan sifat salbiah yaitu tidak ada titik sama antara Allah dengan makhluknya. Apa dasarnya ini ayat ini? Laisa kamislihi syai'un. Gitu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Nah, kalau dikatakan tadi muhalafatu lil hawadis. Nah, hawadis juga merupakan kalimat jamak yang menunjukkan banyak, Pak. Apapun yang baru gitu. Makanya Allah mukhalafah dengan banyak sampai kepada sampai ke bagian terkecil sekalipun yang tidak terdeteksi tadi. Yang disebut sebagai orang nyebutnya partikel Tuhan. Nah, itu masih serupa gitu. Masih terdeteksi, bukan. Karena ada alif lam. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Itu menunjukkan secara keseluruhan, Pak. Namanya kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya istighraqil afrodil jinsi. Apa namanya itu? Jadi menghilangkan seluruh bagian dari hawadis, dari mulai yang rinci, yang halus sampai yang besar satu persatu gitu. Nah, kalau kita bicara lebih lanjut tentang hawadis itu juga ada jenis-jenisnya, Pak. Ya, hawadis atau sesuatu tadi ya, sayun namanya. Yang ada jiribnya, ada jisimnya, ada jauharnya. Nah, hawadis juga ada beberapa jenis, Pak. Ada 3 jenis hawadis. Yang pertama ada hawadis jenisnya latif, Pak. Latif lembut. Latif itu lembut, Kang. Iya, orang nyebutnya lembut gitu. Yaitu sebuah jenis yang mempunyai beberapa jenis di bawahnya. Namanya latif. Jadi satu jenis tapi ada lagi jenis di bawahnya gitu. Jenis ada. Ada lagi. Jenis di bawahnya. Ada namanya jenis mahsusat namanya. Mahsusat. Jadi yang ini kan lagi cerita hawadis ya. Jadi ada hawadis jenisnya latif. Latif itu secara bahasa artinya lembut. Tetapi masih ada jenis di bawahnya. Kalau bicara molekul juga kecil, di bawahnya masih ada lagi. Atom, di bawahnya dipecah lagi jadi inti atom. Nah, itu namanya latif. Kecil tapi masih ada lagi di bawahnya. Ada namanya mahsusat. Mahsusat yaitu yang terdiri dari hayawanat. Hayawanat itu artinya hewan-hewan yang bersifat hewan. Ada lagi namanya jamadat. Jamadat itu termasuk benda-benda padat atau benda-benda yang keras. Batu, kayu, itu namanya jamadat, Pak. Ada namanya nabatat. Nabatat itu nabati. Tumbuh-tumbuhan yang tidak bernyawa. Namanya nabatat, Pak. Atau yang tumbuh. Ada namanya mai'at. Mai'at itu dari kata miyah. Miyah itu air. Benda-benda cair, tidak hidup dan tidak tumbuh. Begitu aja gitu. Namanya mai'at, Pak. Mai'at. Oh, mai'at. Mai'at itu bersifat cair, Pak. Benda cair tidak hidup dan tidak bertumbuh, segitu aja, nggak nambah. Ibu naruh air di gelas, sebulan dia nambah nggak, Bu? Beranak nggak dia? Tidak, malah nguap, Kang. Yang ada nguap kalau nggak ditutup. Kalau kepanasan malah hilang nguap kan, dia nggak nambah. Karena dia mai'at namanya. Batu. Batu satu segede kepala, taruh di ruang dapur atau ruang keramat lah di kamar. Sebulan beranak nggak dia, Bu? Tetap aja. Nah, itu jamadat. Segitu aja. Nah, ada lagi yang ketiga namanya arodiyat namanya. Arodiyat. Arodiyat itu
terdiri dari mahsusat, sifat jauhar yang dapat diketemukan dengan panca indera. Seperti apa? Arodiyatu. Karena dia kan arodiyatu kan sifat, Pak. Arod tadi kan sifat ya. Iya, sifat Nah, dari sesuatu benda. jadi arodiyat itu juga bisa terdiri dari mahsusat atau juga bisa terdiri dari jauhar. Tetapi dia bisa ditemukan dengan panca indera. Contoh, Pak. Susah. Susah itu bisa dilihat nggak, Pak? Tidak. Tapi bisa ditemukan. Bisa dirasakan. Dirasakan gitu. Asa kok susah ya? Mana susahnya? Susah itu ada. Susah, senang, gembira, kan gitu ya. Itu a'rodiyat sifatnya. Jadi kalau kita bicara hawadis, ada hawadis jenis latif, benda kecil tapi masih ada yang lebih kecil lagi di bawahnya. Ada disebut sebagai mahsusat. Mahsusat itu bisa hewan, bisa benda, bisa tumbuhan, bisa juga cairan gitu apapun. Dan ada namanya jenis a'rodiyat yang bersifat gitu, Pak. Yang ada sifat-sifatnya tapi bisa dirasa gitu. Nah, yang perlu diketahui adalah bahwa di dalam jenis-jenis hawadis yang tadi ada yang disebut dengan nao namanya, Bu. N-A-O. Apa NAO itu, Bu? Sesuatu. Jadi gini, sesuatu kata yang mengandung inti satu. Mengandung inti satu. Iya, tapi isinya banyak. Nama intinya disebut fasol atau fasal. Contoh apa? Kata manusia. Manusia itu seberapa kata? 7. Manusia berapa kata? Manusia 7, Kang. Satu kata lah, satu kata manusia. 7 huruf. Bukan huruf, orang nanya kata. Iya, Kang. Kepikirannya langsung. Manusia itu satu kata, Bu. Ya. Nah, ketika kita berkata manusia, itu intinya satu sebetulnya. Apa yang paling inti pada manusia, Bu? Akal atau otak. Jadi kalau bicara manusia, sebetulnya intinya bicara akalnya, Bu. Bicaranya otaknya. Karena itu yang membedakan manusia dengan yang lainnya. Betul. Nah, jadi ketika kita bicara otak, isi otak ratusan apa jutaan apa miliaran? Banyak. Ada berapa sel otak, Bu, sinapsnya? Ada sesuatu. 100 miliar. Otak kita ini, kalau dipecah selnya 100 miliar, Bu. Ngitungnya capek. Isinya banyak. Iya. Nah, itu namanya nao, Bu. Nao itu satu kata mengandung satu inti. Nah, satu inti itu isinya banyak. Itu namanya nao. Bahasa apa nao tuh, Bu? Nah, ada lagi yang disebut dengan jenis. Ini makhluk jenis apa? Ya, jenis. Nah, kalau kita mendengar kata-kata jenis, Bu, jenis itu apa sih definisinya jenis gitu? Ada berapa jenis gitu kan gitu ya? Nah, jenis itu sesuatu yang intinya berbeda-beda, namun isinya banyak. Gimana tuh? Sesuatu yang intinya berbeda-beda, namun isinya banyak. Nama intinya adalah fasal atau fasol. Contoh, kan mesti ada contohnya. Contoh fasol ya. Atau kita nyebutnya pasal. Pasal 1, pasal 2, pasal 3 gitu kan. Contohnya gini, hayawan. Ketika saya berkata hayawan atau hewan, menunjuk satu apa banyak, Bu? Banyak hewan jenisnya. Nah, ketika saya nyebut hayawan atau hewan,
Berarti intinya apa? Hayawan itu intinya banyak. Seluruh hewan, seluruh binatang. Nah, manusia masuk nggak jenis hayawan, Bu? Tidak. Masuk. Masuk. Kenapa? Hayawan itu segala sesuatu yang hidup, Bu. Makhluk hidup hayawan itu artinya. Hayawan tuh makhluk hidup. Ketika disebut hewan, ya hewan itu sudah menunjuk ke binatangnya. Kalau hayawan itu seluruh makhluk hidup. Di dalamnya ada seluruh binatang dan manusia. juga ada seluruh manusia di situ, Bu. Nah, itu namanya jenis namanya, Bu. Jenis hayawan, jenis malaikat. Jadi hayawan itu jenis, malaikat. Nah, dia menunjuk apa namanya? Menunjuk sesuatu yang berbeda-beda dan isi juga beda-beda lagi, banyak lagi gitu. Kalau nyebut hewan, semua jenis binatang. Hewan apa? Gajah. Gajah apa? Nanya lagi, Bu. Gajah Sumatera, gajah Afrika, apa gajah mana nih? Nah, apa gajah Mada? Apa kaki gajah? Gajahnya jadi banyak juga. Ada kuping gajah. Ada kuping gajah. Ya. Nah, ada lagi yang disebut sebagai apa? Jenis wasat namanya. Jenis wasat. Kalau tadi kan jenis pasal. Dari jenis jadi pasal, dibagi-bagi lagi. Ada lagi yang disebut dengan jenis wasat namanya. Nah, jenis wasat itu suatu kata yang mengandung beberapa jenis yang di atas dan di bawahnya ada lagi. Di atas ada, di bawah ada. Contoh tadi kalimat mahsusat. Mahsusat itu yang intinya dapat ditemukan oleh panca indera. Dan isinya beberapa jenis. Ya, bisa hayawan, bisa nabati, bisa jamadat, dan seterusnya. Banyak lagi. Ada lagi yang disebut jenis safil namanya. Safil itu dari kata aspala. Summa rodadnahu aspala. Aspala safilin kan gitu. Safil, kan? Safil namanya. Jadi jenis safil itu apa namanya? Jenis yang paling rendah. Yang di bawahnya tidak ada lagi jenis, Bu. Namanya jenis safil namanya. Ada lagi disebut sebagai jenis ali namanya. Ali itu lawan dari safil. Subhanahu wa ta'ala. Ta'ala dari kata ali. Ali itu tinggi. Jadi satu kata yang mengandung inti satu dan banyak isinya, dan di atasnya tidak ada lagi jenis lagi gitu. Namanya tidak jenis. Karena dia yang tertinggi, namanya jenis ali namanya. Tapi kalau jenis ali di bawahnya banyak. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika disebut wa ta'ala, nggak ada yang lebih tinggi dari dia gitu. Iya. Nggak ada yang lebih tinggi dari dia. Kalau di atas RT, STR, ketua RT itu paling tinggi di RT-nya, Bu. Tapi di atas RT ada RW. Di atas RW masih ada lagi. Ada lurah gitu. Ada lagi gitu. Nah, di atas Allah nggak ada lagi. Karena dia Ali itu. Maha tinggi namanya. Itu kalimat-kalimat yang sering diungkap ketika orang belajar ilmu tauhid berkaitan dengan muhalafah lil hawadis. Jadi semua sesuatu yang baru, yang sifatnya jisim, jirim, jauhar, mau jamadat, mau hayawan, ya Allah berbeda dengan itu semua gitu. Dan seterusnya gitu. Nah, termasuk Allah mukhalafatuhu lil hawadisi itu tadi tidak ada titik sama dengan segala sesuatu yang baru, dari keseluruhan sampai juz yang paling kecil nggak ada gitu. Nah, pembersihan yang terkandung di dalam kalimat mukhalafatuhu lil hawadisi yaitu bahwa Allah tidak membutuhkan tempat. Betul. Ya, untuk keberadaan dia.
sehingga tercabutlah gitu Bu. Tercabutlah perkataan kaifa. Kaifa itu bagaimana Bu? Allah tuh bagaimana? Nggak ada kata-kata itu. Ya, Kata bagaimana. nggak Iya. ada. Allah tuh di mana? Nggak ada. Kenapa? Kalau kaifa seperti apa kan? Kalau di mana butuh tempat dia. Betul. Kalau kapan dia butuh masa berarti. Ya, karena Allah tidak seperti sesuatu yang membutuhkan waktu, tempat, dan seterusnya. Maka pertanyaan itu sudah nggak berlaku lagi bagi Allah gitu. Paham ya? Ya, ngerti kan. Jadi kalau ada orang bertanya, di mana Allah? Nah, berarti masih berpikir hawadis. Iya. Masih berpikir makhluk. Allah tidak terikat oleh tempat. Dan tidak butuh waktu, tidak butuh ruang. Iya. Nah, gitu. Karena pertanyaan tadi itu berlaku pada makhluknya. Kapan, di mana, ya. Kapan? Berapa, kenapa? Ya. Ya, ya. Nah, sebab kalau Allah membutuhkan ruang untuk dia berada, berarti Allah itu jirim. Atau Allah itu jauhar. Atau Allah itu hawadis. Nah, sesuatu yang ada jirimnya, ada jisimnya, ada jauharnya, ada hadisnya, pasti bukan Allah, Bu. Iya, itu sesuatu. Sesuatu itu mah. Sayun. Sesuatu banget. Sayun masuknya. Sementara dia tidak seperti sayun. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, ada arodnya, ada sifatnya. Panas, dingin. Itu arod kan gitu tadi. Panjang, pendek. Itu arod, Pak. Allah tidak terikat oleh itu. Allah tuh panjang, apa pendek, apa gede, apa kecil. Itu mah berlaku pada hawadis, pada sayun itu mah. Iya. Nah, bila mana zat yang kodim itu kidam udah dijelasin dulu. Jika zat yang kodim itu ada persamaan dengan yang baru, tentu yang disebut kodim itu ya bukan kodim jadinya. Iya. Kenapa disebut kodim? Karena dia terdahulu berbeda dengan yang baru. Dan itu tidak mungkin bagi Allah. Nah, salah satu ayat yang lain yang bisa dipakai dalil bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya di 112. Ayatnya ayat 4. Ya, silakan baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ikhlas ayat 4. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Seorang pun. Kalau tadi kan sesuatu pun. Iya. Ahadun itu menunjukkan sosok. Satu sosok. Tidak ada seorang pun, sosok apapun yang setara dengan dia. Pertanyaan berikutnya. Ya, kan mesti ada pertanyaan. Sebelum Ibu nanya, saya nanya dulu. Apakah yang tidak seperti apa-apa itu tidak bisa dijangkau? Apakah yang tidak seperti apa-apa itu bisa dijangkau? Kan Allah itu tadi kan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Apakah yang tidak seperti apa-apa, yang tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, yang tidak seorang pun setara dengan dia, itu tidak bisa dijangkau? Tidak bisa dijangkau. Bisa ya harusnya. Tauhid sih Kang nih. Aduh, pakai rasa Kang. Nah, benar Bu. Yang tidak bisa dijangkau penglihatan mata. Kan udah jelasin di awal. Ya. Allah tidak bisa dijangkau penglihatan mata. Tetapi bisa berinteraksi. Berarti sesuatu yang tidak seperti apa-apa, yang tidak ada seorang pun yang setara dan tidak ada sesuatu pun yang serupa, bukan berarti nggak bisa dijangkau. Ya. Bisa. Dengan apa? Dengan
Rasa tadi itu. Ya. Nah, yang dikenal sebagai ma'rifat atau ma'rifatullah ini adalah kata yang sering diucapkan banyak orang, Bu. Tetapi ketika orang berkata ma'rifatullah, apakah dia sudah benar-benar kenal dengan Allah? Itu pertanyaannya. Atau baru kalimatnya aja? Iya. Ya. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana cara kita menjangkau Allah? Bagaimana kita bisa merasakan sentuhan Allah, Bu? Sementara Allah tidak seperti apa? Gimana kita merasakan dianya? Kalau kita lagi kepanasan, nyalain kipas angin, kerasa nggak anginnya, Bu? Kerasa. Kerasa. Ya. Kan Allah. Kan dia kan ada angin tuh. Oh, anginnya gede. Kecilin AC-nya. Kecilin anginnya gitu. AC-nya kecilin. Itu kan kerasa juga. Nah, Allah itu, Bu, tidak seperti apa? Oh, iya. Sementara angin ada arotnya nggak tadi angin? Ada sifatnya. Angin itu ada arot, ada sifat, berhembus, meniup. Oh, ini anginnya kenceng. Kenceng gimana nggak, Bu? Berapa kilometer per jam? Itu ada arotnya berarti. Allah kan tadi tidak terikat oleh arot juga. Iya. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa bersentuhan dengan Allah, Bu? Rasanya seperti apa? Bagaimana kita bisa merasakan sentuhan Allah? Atau bagaimana rasanya ketika kita bersentuhan dengan Allah? Sementara Allah sendiri tidak seperti apa-apa. Karena dia tidak terikat oleh arus tadi. Kayak air ada sifatnya, angin ada sifatnya. Allah kan nggak ada itunya. Betul. Gimana merasakannya, Bu? Kan kita diberikan ruh sama Allah untuk bisa merasakan gitu, Kang. Bukan rasa itu bukan di ruh, di jiwa. Di jiwa, ya. Di anfus. Gini, Bu. Bapak Ibu pernah nggak tidur dan selama tidur Bapak Ibu nggak ingat apa-apa, nggak merasakan apa-apa, tahu-tahu Ibu bangun aja? Pernah merasakan? Ya. Nah, coba gimana ceritakan? Apa yang dialami ketika tidur? Nggak ngerasa apa-apa. Nah, hilang. Tidak merasakan apa-apa. Padahal kita sedang apa? Tidur. Tidur itu melakukan sesuatu nggak? Sedang tidur. Iya. Ya, tidur itu kan aktivitas melakukan sesuatu. Iya. Paham ya? Tapi tidak merasakan apa-apa. Tapi kita tidak merasakan apapun. Mau hujan, mau angin, mau bentar. Pokoknya mah tidur nyenyak, nggak tahu aja, Pak. Ya, Pak ya? Betul. Nah, bukankah ketika kita tidur, kita sedang melakukan sesuatu? Iya. Jantung berdetak nggak jantung? Berdetak. Paru-paru tetap bernapas nggak jantung? Napas. Darah tetap ngalir nggak? Ngalir. Apalagi? Ya, badan tumbuh nggak? Tetap tumbuh. Nah, tapi kenapa kita tidak merasakan apapun? Pikiran kita, apa ya? Nah, baca ayatnya dulu ya. Rohnya lagi dipegang sama Allah, Kang. Nah, itu makanya. Iya kan? Iya. Coba lihat ayatnya. Lanjut. Bu. Baik, Kak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, jiwa, apa bahasa Arabnya, Bu? Di sini. Anfus. Jiwa, anfus ya. Ya. Oke.
Nah, mati dan tidur sama nggak? Mirip. Kembali. Cuman ditahan Beda. sama nggak ditahan. Beda. Mati dan tidur sama nggak? Beda. Bedanya. Kegiatannya bedanya jiwanya ditahan Wah. sama tidak ditahan kan ada. Iya. Bukan. Satu nggak bangun lagi. Apa samanya? Lo nanya apa samanya? Nggak sadar. Sama-sama tidak Tidak aktivitas. Merem sama merem. Ada yang melek loh, mati. Sama-sama tidak merasakan. Sama-sama dipegang Soalnya, ya. Pegang. jiwa. Ya, jiwanya. Tadi kan dia ya, oke. Jiwa Arabnya apa nih? Anfus Anfus. Handphone. Orang mati jiwanya kemana? ditahan. Jiwanya Allah memegang jiwa. jiwa orang ketika matinya. Jadi ketika orang mati jiwanya kemana? Dipegang sama Allah, Kang. Dipegang Allah. Jangan jauh-jauh, enggak jawabnya ada di sini. Iya. Iya. Nah, ketika orang tidur, di waktu tidur jiwanya kemana? Ditahan itu. Memegang jiwa orang yang belum mati waktu itu, maka ditanda jiwa orang yang mati. Ya, jadi ketika tidur jiwanya kemana? Jiwanya kemana? Nah, ini Nggak ya. kemana-mana dipegang. Dipegang juga. Pegang juga. Gimana ini kemana-mana ngaji teh? Malaweng. Nggak kemana-mana. Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Dan memegang Tidurnya jiwa juga, orang yang juga. belum mati di waktu Hidup tidur. jari. Jadi orang mati dan sama orang tidur sama. sama apa? Jadi Ya. latihan mati itu tidur ya, Pak? Dipegang. Ditahan jiwanya. Bukan ditahan, sama-sama Dipegang. Pegang. dipegang. Bedanya kan orang nanya lagi nyari sama. Ya, Orang mati dan orang tidur sama. sama. Sama-sama jiwanya Pegang. dipegang. Allah memegang jiwa orang ketika mati dan memegang jiwa orang ketika Tidur. Bedanya orang mati ditahan. Jiwanya tidak Kembali ya. kembali. Bedanya. Oh. Setelah Sementara dipegang orang ditahan yang sementara orang tidur itu Lepaskan jiwanya jiwanya. dilepasin lagi, makanya dia Bangkit. bangun. Oke. Bangun, ya. Nah, ketika jiwa kita dipegang Allah, Bu, jiwa kan tempatnya rasa. Iya. Nah, ketika jiwa dipegang Allah, Bu, bersentuhan nggak dengan Allah? Tuhan, iya. Kalau dipegang gimana? Iya. Nah, tetapi karena Allah tadi laisa kamislihi syai'un, tidak seperti apa-apa, tidak serupa dengan siapa-siapa, sehingga kita merasakan apa, Bu? Gak ngerasain apa-apa. Nah, tidak merasakan apa-apa. Tapi bersentuhan. Ya, tapi disentuh. Tapi dipegang. Ya, karena Allahnya tidak seperti apa-apa, Pak. Maka keadaan kita, rasanya kita juga tidak seperti apa-apa. Bisa nggak diceritain? Tidak bisa ya. Nggak bisa. Ya, berarti setiap kita tidur, ketemu Allah nggak kira-kira? Iya. Ketemu. Nah, interaksi nggak dengan Allah? Iya. Seperti apa interaksinya? Nggak terasa. Tidak seperti apa-apa. Betul nggak? Sebenarnya berjumpa ya, Kang ya. Lah iya. Tetapi yang pasti ketika Bapak Ibu tidurnya dipegang Allah, bangunnya jadi seger, itu aja. Oh, enak, nah, bangunnya enak. Kenapa? Diopenin sama dia. Berarti kalau tidak mimpi itu malah seger, Pak. Kalau lah makanya, apalagi kalau mimpinya dikejar-kejar singa. capek. Bangun tidur, oh capek, keringetan. Padahal nggak kemana-mana kita di situ. Betul nggak, Pak? Kang, mau tanya, Kang. Bedanya kok gitu konteks roh sama jiwa ini gimana, Kang? Belum, kan 10 menit. Belum. Kan Oh, masih jiwa ya? Nanti. Kan 15 di menit jiwa ya, sebelum, bukan di roh ya? kan 15 menit sebelum Yang jam di- 10. Iya. Oh, ya udah, monggo. Lanjut. Ya. Ya, terus kalau kita
renungkan ayat ini Bapak Ibu. Jadi umur manusia itu sebenarnya berapa lama? Umur manusia berapa lama? Lama tuh waktu berarti. Iya, iya. Tergantung Allah, takdir. Iya. Kurang tidur. Emang Bapak Ibu pernah nggak tidur setahun? Ada yang tidur 350 tahun tuh. Ya, mati. Dibangunkan itu mah. Jadi Oh, itu dibangunkan ya? Bangunkan. Saya tanya Bapak Ibu, jadi umur manusia itu sebenarnya berapa lama? Sampai ya waktu yang ditetapkan Allah, Kang. Oh, nggak sampai 24 jam waktu dia Nggak bangun sampai kerja. 24 jam, Bu. Nggak sampai 24 jam. Karena dikembalikan itu. Karena dalam waktu 24 jam kita bukan sempat sih, kita tukang tidur. Nah, ketika kita tidur, jiwa kita dipegang sama Allah. Iya. Kalau balik lagi, Tidur. kalau enggak, Dia meninggal. lewat. Jadi pengertian dipegang itu, jadi kalau lagi kita bekerja nggak dipegang sama Allah, gimana ya, Kang? Pas sadar. Nah, kalau lagi tidur, jiwa kita dipegang sama Allah. Kalau lagi nggak tidur, lagi kegiatan, nggak dipegang sama Allah gitu ya maksudnya? Ya kan, makanya manusia diberikan pilihan kalau itu, Pak. Oh gitu. Iya, diberikan kebebasan memilih, mau iman, mau kafir, mau baik, mau jahat, sok. Itu jiwanya bisa memilih, Pak. Kalau dipegang nggak punya pilihan lain. betul. Oh. Jadi paling lagi apa istilahnya? Jadi lagi tidur itu yang paling lagi ini Pak ya, lagi paling sempurna jiwanya. Makanya ya tawafa namanya. Ya tawafa itu selain dipegang artinya disempurnakan. Jadi ketika orang mati itu akan disempurnakan pahalanya, balasannya, amalnya disempurnakan, dibalas. Nah, ketika tidur juga ada proses penyempurnaan, tapi belum bicara balasan. Tapi disempurnakan jiwanya menjadi lebih baik, jadi lebih segar, gitu Pak. Makanya ketika orang tidur doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Amut. Kenapa ahya wa amut? Aku hidup dan aku mati. Orang mau tidur kok kenapa mati doanya? Coba. Kembali, betul. Kemungkinan mati. Ya karena ada kemungkinan mati kita, kalau nggak balik matilah kita. Betul. Makanya ketika kita tidur, ya sebetulnya kita mau mati, Pak. Kalau nggak balik lagi kan mati jiwa kita. Terlewat terus wassalam. Jadi umur makanya manusia. Kang, makanya mungkin ada orang kontemplasi melakukan zikir, tidak berdiam semedi, itu diam seolah-olah tidur tapi tidak tidur, dia tetap sadar tapi dia tidur, itu melatih diri untuk menjaga supaya kita berusaha jiwa tuh dipegang sama Allah terus juga gitu ya, kontemplasi kayak gitu itu apa? Itu namanya rokoda, dalam bahasa Quran namanya rokoda, Pak. Oh gitu. Tidur tapi nggak tidur, bangun tapi nggak bangun, antara tidur dan bangun. Itu namanya rokoda, orang nyebutnya meditasi atau semedi atau kontemplasi. Posisi otaknya di teta. Di teta ya? Teta, Pak. Makanya orang-orang yang meditasi kan antara tidur dan nyaring, Pak. Kalau dia melek dimeremin, kalau dia mau ketiduran melekin dikit supaya terjaga tetap. Itu sebetulnya nyari frekuensi, Pak. Nyari frekuensi ketika tidur, tapi dia sadar gitu. Itu tidak mudah, Pak. Iya. Tidak mudahnya seperti apa? Tidak mungkin kita bisa menemukan posisi tidur nyenyak di saat kita nyaring, Pak. Di saat kita terjaga. Itu susah. Suara masih kedengar, Pak. Bau masih kecium. Gimana coba? Kita dalam keadaan sadar, terus panca indera kita tertutup. Bisa nggak, Pak? Lelah itu, Kang. Ya? Lelah. Makanya perlu dibantu. Kalau tidur memang tidur aja, pendengaran off, penglihatan off, pikiran off gitu kan. Yang tidak off kan jantung sama paru-paru nggak off itu mah. Panca indera off nggak ketika tidur, Pak? Iya. Off. Nah, bisa nggak kita lagi sadar panca indera kita off? Iya. Nggak bisa. Bisa. Dipaksakan.
Kenapa nggak bisa, Pak? Bisa. Di gimana caranya dengan di-off-kan dia? Ya? Meditasi. Nah, itulah yang disebut dengan sholat. Oh, Sholat itu mi'rajul mukmin. Mi'rajnya orang mukmin. Iya, mi'raj itu naik kepada Tuhan. Yang mana yang disebut sholat sebagai mi'raj? Ketika orang sholat, panca inderanya sudah tidak lagi menerima informasi. Pendengarannya tertutup, penglihatannya tertutup, penciumannya tertutup, mulutnya tertutup. Ini persis kayak Pak Dodi cerita. Gimana coba prakteknya, Pak? 5 menit aja, Pak. Bapak bisa merasakan itu. Oh, itu seperti luar biasa, Kang. Oh, luar biasa. Ya, betul. Tapi itu ada teknisnya sendiri. Nah, bisa diterangin di sini harus offline. Ya. Ayo offline, Kang. Oh, tapi nanti udah selesai tauhidnya. Ya. Kalau belum selesai tauhidnya, Bapak Ibu salah paham lagi nanti. Oh, aku ketemu Allah, padahal bukan. Susah, Kang, itu ya, Mas. Bukan susah, ya sulit. Kan mesti ngerti definisinya dulu, koridornya nih. Akalnya harus diisi ya. Iya, Allah itu wujud, qidam, bako. Kalau masih nggak bako, bukan gitu. Kan mesti ada itunya dulu, Bu. Biar meruncing dulu ya Pak Ustadz ya. Iya. Biar meruncing dulu. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya, itu yang memang tidak ya tidak mudah, tapi bukan nggak mungkin. Itu salah satu syarat ya, melengkapi sifat 20 itu kita harus tahu dulu untuk bisa menuju ke situ ya. Harus tahu dulu koridornya, ilmunya, baru harus ngalamin Pak sendiri. Ya. Harus setuju, ngalamin. Kang, setuju. Ngalamin tuh Bapak ngalamin atau saya tunjukin. Menunjukkan sesuatu yang tadi, yang wujud, yang kidam, yang bako, yang mukhalafat tuhulil hawadisi. Yang mana tuh? Yang menafsin. Oh, yang memisahkan tadi. Gitu ya. Oke. Jadi kembali ke sini. Ya, lanjut. Jadi umur manusia itu sebetulnya cuma sehari atau setengah hari, Pak? Setengah hari, ya. Umur manusia. Ya, kalau Bapak Ibu sekarang sampai 50, 60 itu hanya pengulangan saja. Balikin, hidup lagi. Ntar malam pegang lagi. Balikin, hidup lagi gitu, Pak. Kalau nggak balik lagi, ya lewat udah. Sok. Waktu tidurnya kita doa apa? Bismika Allahumma ahya. Engkau yang menghidupkan aku dan engkau yang mematikan aku. Tidur aja. Pas bangun. Pas bangun doanya apa? Alhamdulillah. Di ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagimu ya Allah yang menghidupkan kami setelah kami mati. Tadi kan mati. Betul. Sekarang bangun, hidupin lagi gitu. Gitu. Jadi ya hanya pengulangan menjadi 50 tahun itu hanya pengulangan aja. Kalau malam ini tidur, dipegang jiwa nggak balik lagi. Ya Senin depan nggak jumpa lagi kita. Iya. Kita jumpa di alam bako nanti. Pas bangun-bangun, poek Pak, nggak ada siapa-siapa. Tapi pasti ketemu lagi kita ya Kang ya. Iya. Kalau satu itu frekuensi nyambung. Kalau satu frekuensi ketemu lagi, karena frekuensi kan lintas alam Pak. Frekuensi itu, dimensi itu lintas alam Pak. Tapi jadi ingat yang Pak Ustadz bilang kuncinya ada di antara apa tuh yang Pak Ustadz bilang antara, jadi kalau tidur tuh antara tidur dan antara waktu masih sadar dan waktu mau tidur itu, jadi ada apanya tuh? Yang Pak Ustadz kan bilang ada apa? Ada alam antara. Nah, alam itu yang pentingnya di situ Pak ya. Apa namanya? Istilahnya apa tuh Pak? Iya, alam barzah atau alam sogir namanya ada. Gitu ya. Oke. Ya. Nah, tadi apa? Jiwa dipegang oleh Allah ketika mati dan ketika tidur. Ketika dibalikin ya hidup lagi dia. Nah, kalau ditahannya 300 tahun gimana? Koma berarti Kang ya? Koma ya. Ada yang ditahannya setahun, Bu, nggak bangun-bangun. Iya. Itu kan ditahan. Ya, kenapa nggak mati? Ya pakai alat.
hiduplah dia. Setelah organ fisiknya hidup, bukan jiwanya nggak ada. Pas dicabut alatnya, lewat. Emang udah nggak ada jiwanya. Ya ngabisin duit aja. Nggak apa-apa, kasihan dokter. Ya, ada orang yang sebetulnya jiwanya udah nggak ada, Bu. Dia bisa hidup karena ada alat. Secara organ, tubuh, fisik, ya masih hidup. Pas dicabut, mati. Emang udah mati, sebetulnya jiwanya udah nggak ada. Kecuali kalau dia masih hidup tapi nggak pakai alat kan. Nah, berarti kemungkinan bangun masih besar, Pak. Tapi kalau hidupnya karena alat, jantung udah pakai alat, napas udah pakai alat, pencernaan udah pakai alat gitu, Pak, segala macam udah pakai alat. Nah, berarti emang yang hidup alatnya. Karena yang menghidupi jiwanya itu, Pak ya. Iya, tapi kan jiwanya nggak ada. Ya maksudnya yang sebenarnya yang menghidupi panca indera kita itu kan jiwanya itu gitu kan Pak maksudnya. Yang diminta pertanggungjawaban kan jiwanya, Pak. Jiwanya. Bapak punya handphone canggih, ada baterainya, tapi nggak ada kartu SIM-nya gimana? Buat apa, Pak? Percuma. Cuman main-main itu dah, main-main game doang gitu. Ya, Kang, gitu. berarti yang udah cuma dibantu alat tuh sebaiknya dilepas saja ya. Iya, makanya kan tanya ke dokter, Dok, jika ini alat dilepas, kemungkinan hidup dan matinya berapa persen? Dokter bilang, Bu, kalau alatnya ini dicabut, kemungkinan hidupnya ya 5%. Kemungkinan matinya udah sebetulnya udah habis semuanya, organnya udah nggak berfungsi lagi sebetulnya. Ya kalau ibu mau ngabisin duit nggak apa-apa. Mau nyantunin dokter. Ya kan ada orang, wah nanti saya merasa dosa dong. Ya silakan. Iya, sementara keluarga anak cucu masih banyak, duitnya mau habis buat itu. Malah kasihan orang itu Pak ya kalau gitu Pak ya. Ya kasihan dia juga mau pulang ditahan sama bapak. Iya, tahan gitu betul Pak. Ya Pak, dia udah selesai sebetulnya, udah mau pulang. Ditahan juga masih dipegangin ya Pak ya sama alat. Nah, itu alat sebetulnya udah nggak bisa balik karena organnya udah rusak ya gitu. Jadi jiwa itu tidak akan betah di dalam tubuh yang organnya sudah rusak. Udah rusak, Pak. Sebetulnya gitu kalau lihat secara hukum akibatnya. Kang, maaf nih Kang, kalau mungkin kurang pas pertanyaannya. Kalau mati suri itu gimana Kang ya? Ada teman saya itu bisa bertahan ya 6 bulan pakai alat itu akhirnya dia normal kembali gitu. Tapi memang itu yang pasti kita kembalikan ke Allah ya. Relevansinya. Memang itu 1 dalam 1000 itu jarang itu. Tapi kalau konteks mati suri itu kenapa ya ada orang mati suri dia apa untuk dirinya sendiri, untuk dia mengambil hikmah dari itu kejadian apa gimana Kang? Nanti cerita mati suri nanti. Ya, nanti ya Kang, ya udah. Dalam Quran tuh kan lanjut aja Kang. Iya, ada kata maut, ada kata wafat, ada kata ajal, Pak. Apa bedanya? Maut, wafat sama ajal. Ajal. Oh, ada beda tuh ya. Beda, orang kalimatnya beda. Maut, wafat. Nah, orang nggak bisa bedain wafat, maut sama ajal, Pak. Kalau ajal udah pasti nggak kembali itu. Ajal itu sudah habis waktunya, udah sampai waktunya, Pak. Udah kembali. Nah, orang yang seperti tadi kan belum sampai ajalnya. Belum ajal ya. Oh, oke. Belum. Kalau udah ajal, baru wafat. Wafat tuh kan tidur aja wafat. Tidur aja wafat seperti orang koma, Pak. Betul. Ini orang belum mati, baru wafat. Kenapa belum mati? Belum sampai ajalnya, belum habis ajalnya. Siap. Nah, kalau kita nggak bisa bedain, ya udah jadi kacau. Oke, jadi kesimpulannya apa? Untuk mengenal Allah bisa lewat tidur. Nah, itu. Karena dengan tidur pasti ketemu Allah. Jika kita mau berpikir. Oh, berpikir. Ya kan bagi kaum yang berpikir ayatnya. Betul. Mau memikirkan hal itu, ya. Iya, kalau mau mikir. Kan tadi nih, pada yang demikian itu ada tanda bagi kaum yang mau berpikir. Iya. Nah, umur manusia sebenarnya hanya sehari atau setengah
hari. Hmm. Kalau sampai umur kita sekian tahun, hanya proses pengulangan setiap hari. Ya, ketika di dalam tidur sebetulnya gini, ketika kita tidur tanpa mimpi atau kita nyebutnya tidur pulas, Pak. Nah, keadaannya itu tidak seperti apa-apa. Nah, sesuatu yang tidak seperti apa-apa itu bahasa Qur'annya laisa kamislihi syai'un. Syai'un, ya, tidak menyerupai apa-apa. Yang tidak seperti apa-apa itu siapa? Ya Allah. Ya kan dia. Iya. Nanti kita akan kembali kepada dia yang tidak seperti apa itu, Pak. Nah, orang menyebutnya sholat khusyuk namanya. Sholat khusyuk itu adalah kondisi keadaan di mana kita tidak lagi merasakan apapun. Tapi bukan tidak sedang apa-apa. Iya. Iya. Nah, jika pemahaman sholat itu adalah interaksi manusia dengan Allah, kan orang bilang sholat apa artinya sholat? Sholat itu artinya beraudiensi, sholat itu komunikasi, sholat itu arti. Maka sholat khusyuk adalah memahami secara benar tentang Allah dan bisa berinteraksi secara sadar dan benar dengan Allah. Itu aja, Pak. Sadar. Iya, standing. Sadar bahwa kita berinteraksi dengan Allah. Betul. Gitu ya. Standing awareness. Ya. Iya. Nah, itu tentang sedikit. Tandanya kita berinteraksi apa, Kang? Apa kita rasain apa gimana ya? Setelah kan ada rasanya. Ada. Setelah itu Bapak merasakan sesuatu yang amazing. Wow. Gitu, Pak. Sesuatu banget. Iya. Kalau itu kalimat sumringah tuh bisa dipakai nggak, Kang ya? Masya Allah ya. Sumringah itu ungkapannya aja, Pak. Itu apa namanya? Apa ya? Ungkapannya. Merasakan sesuatu kedamaian, merasakan kebahagiaan, Pak. Merasakan sesuatu yang pokoknya mah damai kok. Bahagia sekali, Pak. Ya. Gitu. Apalagi? Sekarang boleh nanya dah. Ya, silakan. Ngantri. Silakan. Aku udah nanya banyak, silakan yang mau nanya. Yang belum. Saya, Kang, mau nanya, Kang. Ya. Tadi kan dikatakan bahwa Allah itu kan tidak ada sifat ya. Tadi ya. Tidak terkena a'rad. Nah, tidak terkena a'rad ya. Kan seringkali kita dipahami. Kita seringkali kan juga dipahami begini, Kang. Kalau mau mengenal Allah itu bisa lewat sifat-sifatnya. Bukan a'rad. Bukan a'rad kan? Oh, bukan a'rad ya. Misalnya gini, sifat-sifat itu bisa dicerminkan atau didapat melalui nama-namanya, Asmaul Husnanya gitu. Itu asma bukan a'rad. Asma. Enggak, artinya Sifat. asma itu mewakili sifat juga kan? Gimana, Kak? Ya, bisa. Iya. Ada sifat, ada asma, ada a'rad, berbeda. A'rad itu tadi hal keadaan yang bersifat dan sifat itu menempel kepada si jirim atau si jisim. Iya, oke, satu benda. Satu benda mengalir, panjang, pendek, itu a'rad, Pak. Ya. Asma itu artinya nama. Nama-nama Allah itu berkaitan dengan af'al. Af'al itu artinya perbuatannya Allah, iya. Perbuatannya Allah Ar-Rahman. Perbuatannya Allah Ar-Rahim. Perbuatannya Allah
apalagi Al-Qudus, As-Salam dan seterusnya. Nah, kalau kita bertanya, ada nggak di alam semesta ini yang bukan perbuatannya Allah? Oh, nggak ada, semuanya perbuatan Allah. Nah, kalau semua perbuatan Allah, berarti semuanya apanya Allah? Asmanya Allah. Nah, jadi ada berapa asma Allah? Banyak. Tak terhingga sebanyak makhluk ciptaan Dia. Ya. Itu namanya asma. Ada lagi namanya Asmaul A'zam, nama-nama yang agung, Pak. Ada lagi Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Kalau Asmaul Husna namanya yang double, Ghafurur Rahim, Hamidum Majid, Ghafurur Rahim, gitu. Itu Asmaul Husna namanya. Jadi kaya, bijaksana gitu. Ada pasangannya gitu ya. Azizul Hakim, perkasa tapi bijaksana. Goniyun Hamid, kaya tapi juga terpuji gitu. Ada orang kaya tapi nggak terpuji, pelit. Bukan sifatnya Allah, bukannya Bukan Allah. sifat Allah. Azizun perkasa tapi zolim. Nah, Allah itu Azizul Hakim, perkasa tapi juga bijaksana. Ya, kalau nama baru satu kerjaan. Kalau dua nama udah husna, Pak. Jadi double. Kaya, terpuji. Perkasa, bijaksana gitu. Afuun, Ghafur. Apalagi banyak ya. Berpasangan gitu ya, Kang. Berpasangan. Pasangan itu Asmaul Husna. Ada lagi Asmaul Azam, sudah jadi kalimat, Pak. Itu bukan dua kata tapi satu kalimat, itu Azam namanya, Pak. Contohnya apa, Kang? Contoh apa? Yang Asmaul Azam. Banyak, dalam doa-doa banyak, Pak. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dzal Jalali wal Ikram, banyak itu banyak. Yang jadi udah beberapa kata itu disambungin gitu. Iya, Al-Qudus. Ya Kudus masih asma. Masih satu gitu. Kalau asma itu udah dua, Bu, udah double. Kalau azam sudah jadi satu ungkapan gitu. Ya, jadi satu kalimat, doanya sekaligus banyak kan. Kalau itu ada yang baca semua azam namanya. Jadi pujiannya udah banyak, Pak. Nah, kalau sifat dari kata wasofa itu artinya ungkapan, Pak. Ungkapan atau gambaran, menggambarkan sesuatu namanya wasofa, Pak. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim juga masuk kepada wasofa, menggambarkan tentang Tuhan. Makanya disebut yasifun. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, mereka gambarkan. Jadi asma itu nama. Nama berkaitan dengan af'al, pekerjaannya, Pak. Nah, pekerjaannya Allah digambarkan dengan ungkapan. Jadi sifat namanya, Pak. Wasofa namanya. Nah, yang tidak terjadi kepada Allah itu a'rod. A'rod itu keadaan halnya sifat yang menempel kepada yang tadi, kepada jirim atau jisim atau jauhar tadi. Nah, jirim, jisim itu sifatnya bukan yang tadi, bukan pengasih penyayang, bukan, tapi panjang, pendek, lembut, kasar. Nah, itu kan arod namanya. Basah apa kering, itu arod namanya. Jadi sifat yang menempel kepada sesuatu. Benda, kasar, licin, basah, kering, panjang, pendek, jauh, dekat. Nah, itu nggak ada di Allah, itu nggak ada itu. Allah itu nggak ada. Gitu. Nah, yang ada apa? Asma. Pengasih, penyayang, penyantun, yang memberi keselamatan gitu, yang memberi rezeki. Allah tuh panjang pendek, itu arod namanya. Allah tuh kasar apa lembut? Kasar apa licin? Arod itu apa? Itu masih sifat makhluk. Allah tuh kering apa basah? Nah, Allah tuh nggak kena itu gitu. Nah, itu arod namanya, Pak. Makanya a'rod ada yang nempel di jirim, ada yang di jisim, ada yang di jauhar, Pak. Kuman itu sifatnya apa? Kecil. Gajah gede. Nah, itu a'rod namanya, Pak. Apalagi basah apa kering, panjang apa pendek gitu. Ular itu besar apa kecil, panjang apa pendek, itu mah jawabannya. Bulat, gepeng. Bulat apa gepeng. Nah, itu a'rod, Pak. Iya. Ya. Nah, Allah,
Ya, saya sebenarnya ada yang juga nggak jauh beda sama pertanyaan yang barusan. Jadi tauhid ini kan tujuannya kita meluruskan gitu ya, meluruskan pemahaman kita tentang Allah dulu gitu sebelum iya, sebelum yang lain. lanjut. Nah, ini kan Allah itu mukhalafatuhu lil Hawadisi. bahwa Allah itu memang tidak bisa disifati dengan Makhluknya. yang melekat pada makhluk gitu ya sifat. Iya. Allah memperkenalkan diri ke kita gitu maksudnya tadi mungkin pertanyaan. Allah memperkenalkan dirinya sendiri ke kita dengan bahasa yang kita pahami. Kayak misalnya aku ini dekat. Dekat itu kan rasionya yang bisa dipahami oleh manusia. Cuma kita ini sedang meluruskan dekatnya Allah itu bukan dekat jarak, dimensi ruang dan waktu gitu. Karena Allah itu beda dengan segala jenis sifat yang melekat pada benda gitu atau makhluk gitu ya. Maksudnya gitu ya kan? Iya, iya. Atau saya salah. Jadi memang kesannya tuh ada hal yang ini gimana sih, kan Allah punya memperkenalkan diri ke kita, ada sifat-sifatnya banyak, tapi itu bukan sifat seperti sifat yang melekat pada benda, pada benda. Pencipta gitu, sifat pencipta. Jadi ada dua hal yang nggak sama benar-benar jauh gitu ya Kang ya. Iya, makanya kenapa ada sifat mukhalafatuhu lil hawa disti. Bagaimanapun dia berbeda dengan segala sesuatu yang baru. Yang baru itu disebut sebagai syai'un, sesuatu. Sesuatu itu bisa masuk kategori jirim atau jisim atau jauhar. Itu juga sesuatu sama. Nah, jisim, jirim, jauhar punya a'rod gitu. Punya sifat yang melekat pada benda itu. Nah, Allah tidak seperti itu. Allah tidak sama seperti itu. Jadi kalau seperti itu berarti bukan Allah. Ya, makanya tadi saya sampaikan satu contoh. Kita juga sebetulnya sering atau pernah mengalami peristiwa keadaan yang kita sendiri tidak bisa menggambarkannya. Seperti apa? Tidak seperti apa-apa. Kapan? Ya ketika tidur pulas itu. Tidur pulas. Ketika kita tidur pulas, kita kan sedang melakukan sesuatu sebetulnya, Pak. Tetapi kita tidak bisa bercerita karena kita sendiri tidak bisa merasakan sesuatu pun. Nah, kondisi di mana kita tidak bisa merasakan apapun, tidak bisa menggambarkan seperti apapun, tidak seperti apapun. Nah, makanya ada kalimat Allah memegang jiwa orang ketika itu. Berarti ketika itu sebetulnya terjadi interaksi. Dengan Allah tadi yang tidak seperti apa-apa, yang tidak serupa dengan apa-apa tadi. Kang, mungkin sebagai ini agak pribadi, maaf mungkin teman-teman yang lain. Saya tuh merasakan jadi Kang ya, justru kalau kita tidur itu tidak ada mimpi apa-apa, bangun itu badannya lebih enak, lebih sehat. Tapi kalau tidur ada mimpi-mimpinya itu malah capek. Di badan itu tidak sempurna tidur kita gitu. Justru pada saat kita tidur tidak merasakan apa-apa, justru itu interaksi yang terbaik untuk kita pada saat kita tidur ya Kang ya. Gini, Pak Koko punya mobil, mobilnya mogok. Mogok. Nah, supaya mobil tadi kembali fresh, kembali jreng, Pak. Itu dibawa kemana, Pak? Bengkel. Nah, dibawa ke bengkel, oke. Nah, ketika mobil Bapak dibawa ke bengkel, mau ditongkrongin sama Bapak, diapain saja sama montir, atau dibantuin montirnya, apa gitu, Pak? Atau Bapak nunggu di ruang tunggu, tidur aja? Di ruang tunggu. Tunggu lah. Ya, iya, kalau Bapak ke bengkel, mobilnya diopenin sama si montir, Bapaknya istirahat tidur, Pak. Ya. Mobil selesai kan seger tuh. Bapak sudah? Ya, bagus. Ya, seger juga.
Iya. Ya, Nah, kalau Bapak nongkrongin terus diapain aja, ke sono kemari ngikutin, Pak. Mobil selesai beres, Bapak capek sendiri ya. capek. Iya. Mau pilih yang mana? Ya, enggak. Artinya bahwa kita harus berusaha sebelum tidur pun gitu, jiwa rasa kita ini juga harus kita doakan Setting. dulu kan ya. Iya, Kita kalau set supaya iya, tidurnya itu sempurna gitu. kalau Karena Bapak akan dipegang itu gitu. tadi ketika mobil Bapak diserahin ke montir, Bapak mau ngerecokin atau mempercayakan ke dia? Percaya. Mempercayakan lah. Coba Bapak ngerecokin, keganggu kerjaannya, Pak. Ya, pasti. Nggak enak kerjaannya. Pokoknya masa percaya sama Bapak deh. Mobil saya nanti baik. Pas selesai ini, bagus lagi. Dan Bapak nggak nongkrongin di situ. Dia juga tenang kerjaannya, Pak. Iya. Nah, itu montir ya. Iya, sebetulnya itu kan pelajaran bagi yang mikir. Umpamanya begitu. Nah, ketika kita tidur, apakah kita sudah benar-benar memasrahkan ruh, jiwa, raga kita kepada Allah, Pak? Atau masih bawa PR di kantor Bu Maya belum kelar nih, ke bawah tidur. Ya, teman tadi masih bawa tidur. Itu Bapak Ibu belum menyerahkan itu sebetulnya. Iya, makanya nggak bisa tidur, bener kan? Ya, makanya ketika orang mau tidur itu seperti kita nyerahin mobil kita ke montir, Pak. Pasrah. Saya serahkan semuanya, saya percayakan semuanya kepada Bapak lah. Silahkan mobil saya mau diapain, yang penting nanti selesai bagus. Engkau yang mematikan. Nah, orang ketika tidur sebetulnya Pak, adabnya juga seperti itu. Jadi tidur itu memang niat. Niat kita apa? Ya kita serahkan semuanya, ruh, jiwa, raga kita kepadamu ya Allah gitu. Kau yang menghidupkan dan kau yang mematikan. Kau yang menghidupkan, kau yang mematikan. Ya aku serahkan semuanya, silakan. Lep aja udah. Mati kita, benar-benar mati. Plek. Bangun. Seger. Iya. Itu kan mesti dilatih. Nah, kalau kita tidak melatih itu sekarang, Pak, bagaimana kita mati nanti? Ujung-ujung mati aja, Pak, gimana? Kita kan tidur itu karena ketiduran, Pak. Bukan memang kita niat mau tidur, betul nggak, Pak? Benar. Kita sering tidur, tapi bukan memang mau tidur, tapi ketiduran. Masih bagus lah bangun lagi, Pak. Kan kita harus, niat saya sih mau tidur, Kang. Sebenarnya setiap tidur kan kita harus baca doa. Kan berarti niatnya mau tidur, Kang ya? Iya kan ada prepare-nya, Pak, persiapan mau tidur nih. Gini, saya mau tidur jam 10. Berarti setengah 10 udah siap-siap kan? Iya, betul. Emang disiapin tidur itu. Bukan ketiduran ya. Beda lagi tadi saya bilang. Kecapean, paling kelumah ngagoler, tertidur. Beda lagi ceritanya. Nah, satu ketika, Pak, kalau itu sudah terlatih, saya mau tidur jam 10, dan jam 10, lep tidur, Pak. Nanti, jangankan gitu. Nanti akan seperti itu juga ketika kita mau mati. Jadi mati itu bukan dimatiin, tapi memang kita mau mati. Mati ya. Kita udah tahu, ya Allah ya Rob, aku serahkan semua jiwa ragaku kepadamu. Saya mau kembali kepadamu. Selesai pulang, Pak. Jadi ada orang-orang yang mati itu memang disiapin. Emang dia niat, saya mau mati. Gitu. Makanya sunahnya berwudu ya, Kang ya, sebelum tidur ya. Ya, wudu itu kan kumur-kumur, basuh tangan, basuh muka, usap rambut supaya ini bersih, Pak, intinya. Jangan tidur badan pada gatel. Ya. Nanti nggak nyenyak tidurnya, geget garuk sana garuk sini, gimana? Kang mau tanya lagi nih, kan tadi kalau tidur dipersiapkan ya? Iya, dipersiapkan tidur itu niat. Beda nggak tidur yang biasa-biasa nih kita lakukan dengan kalau orang dibius nih? Orang dibius kan juga sama tuh, rasanya ketidur juga tuh, Kang. Gimana tuh, Kang? Iya, kan kalau tidur keseluruhan jiwanya dipegang, anfus, Pak. Keseluruhan jiwanya dipegang. Anfus kan jamak. Anfus itu jiwa, jiwa itu tempatnya rasa. Nah, seluruh rasa menyebar di semua tubuh kita, Pak. Di rambut ada rasa, di mata ada rasa, di kulit ada rasa, di ujung kaki ada rasa, di usus ada rasa. Jadi rasa tadi menyebar ke seluruh tubuh. Ya. Nah, itu namanya tidur atau maut. Semua rasa dicabut. Sakit gigi nih, Pak, contohnya. Ya, dikasih pil tidur, Bapak tertidur. Sakit nggak, Pak, giginya?
Enggak. Nah, kenapa? Karena orang lagi tidur, jiwanya dipegang, rasanya diem. Off, apa? Nah, sementara dibius, itu yang off-nya, rasa yang ada di bagian itu. Yang lain tetap ya. Yang itu sadar. Kayak orang di, apa namanya itu? Orang di sesar, Pak. Yang Iya. dibius ya, bagian perutnya aja. Dia masih bisa lihat, tapi tidak merasakan sakit di perut. Karena dibius rasanya. Kalau bius total kan Iya, berarti semua rasa dihilangkan. bukan dihilangkan, ditutup atau dimatiin rasanya. Tapi kan ada waktu bertahannya, Pak. Oh, berarti nggak kayak orang tidur kita jiwanya Beda dipegang ya. gitu ya? Beda ya, Kang ya? Beda. Itu mah Jiwanya masih ada di situ. cuman dibikin mati itunya, Pak. Rasanya aja. Rasanya dihilangkan. Apanya? Kenapa hilang? Karena ada saraf. Sarafnya yang dimatikan, Pak. Iya, Jangka waktu tertentu. tentu. Jadi Peredaran darahnya jadi dikurangin. orang dibius dengan orang tidur berbeda suasananya, Pak. Kalau tidur kan dengan kesadaran sambil tidur, nggak ada efek samping obat lain, Pak. Itu kan di obat ya, ada sesuatu yang membuat rasanya off gitu, Pak. Itu kan berkaitan dengan saraf nanti. Saraf rasa, di hidung ada rasa, di mata ada rasa, di kuping juga ada rasa, di semua tubuh ada rasa itu. Betul. Nah, ketika mati dicabut semua rasa juga, karena jiwanya dicabut, rasanya dicabut, Pak. Iya, itu Orang nggak usah dibius. Kita juga kadang-kadang suka gitu, kalau kakinya kesemutan, nggak ada peredaran darah, dipincet segini kaki tangannya nggak kerasa apa-apa juga tuh. mati rasa Mati rasa kan gitu, nggak ada itu, peredaran darah ke situ. itu namanya kebas, Pak. Kebas bahasa Arabnya azab. Azab itu kebas, mati rasa, Pak. Mati rasa itu enak nggak rasanya, Pak? Tidak enak. Nggak enak. Jadi di azab itu dimatikan semua rasanya, dan nggak enak, itu pasti tersiksa. Nah gitu. Azabun itu artinya kebas, mati rasa. Dan ketika rasa itu mati, itu menyiksa, Pak. Gitu. Nah, kita kan bisa merasakan nikmat karena kan ada rasa. Betul. Rasa asin, rasa manis. Rasa manis, rasa susah, rasa itu kan rasa, senang, Pak. Bisa merasakan berbagai rasa kan gitu. Bapak mati rasanya. Oh, tersiksa. Gitu. Lagi Mama mau diajak. nanya? Ya? Enggak. Mama mau nanya? Enggak. Pak Ustadz, jadi ini kan krusialnya kan berarti sebenarnya tidur itu kan boleh kita bilang kritisnya di situ. Dan tadi Pak Ustadz, kalau yang saya tangkap berarti intinya hanya menyerahkan aja. Jadi itu cukup itu aja sebenarnya yang harus kita persiapkan. Itu aja Pak Ustadz ya. Atau ada tahapan-tahapan yang harus kita misalnya pikiran kita harus kita siapkan dulu, atau rasa apa, atau hanya cukup kita menyerahkan aja, atau gimana Pak? Itu kalau tadi kembali ke materi, kan ada satu kata, tapi sebetulnya di dalam kata itu banyak unsur. Tidur satu kata, Pak. Tetapi di dalam kata tidur itu banyak unsur yang juga harus ikut tidur. Satu kata, tapi di dalamnya banyak unsurnya. Yang tadi kata si Nao tadi. Nao itu kan manusia. Tidur itu intinya apa sih? Ya, tidur itu intinya apa? Tidur itu inti jiwa kita dipegang oleh Allah. Intinya gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika jiwa dipegang Allah, atau apa yang harus kita lakukan sebelum itu terjadi? Nah, itu kan ceritanya panjang. Jadi kita harus persiapan secara fisik, mental, spiritualnya, Pak. Fisik, mental. Kita ini Allah itu maha suci. Menyukai yang suci. Jadi secara fisik harus suci gitu. Nah, makanya dalam agama diajarkan sebelum kita tidur bersih. Ya, bersih. Mau wudu silahkan.
Mau cuci mulut, silakan cuci mulut, cuci tangan, cuci kaki, cuci mobil. Enggak, kedinginan cuci mobil mah. Apalagi. Iya, tubuh kita yang kira-kira tubuh kita kotor, mengganggu, apa nih? Pikiran, Pak. Nah, satu Iya. itu. Yang kedua, sucikan hati, pikiran. Pikiran. Jadi kerjaan udah off. Bilangin sama kerjaan, aku mau istirahat dulu ya. Kamu tak selesaikan besok ya. Jangan ikut tidur, jangan ikut aku tidur nih gitu. Jadi bilang sama semua pekerjaan, semua pikiran, pikiran. Nah, kamu jangan mikir dulu, aku mau tidur ya. Jadi pikiran juga diberhentiin gitu. Diistirahatkan lah namanya. Cara sama mata aku udah ngantuk, kenapa kamu belum mau tidur? Iya, Bu. Gitu enggak? Iya, Kang, suka ngomong. Jadi disiapin, Pak. Secara fisik juga disiapin, bersih-bersih. Secara mental disiapin, secara spiritual juga disiapin. Nah, kalau spiritualnya apa? Tadi sebelum tidur, ya ingat nyebut nama Tuhan dulu. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Tutup la ilaha illallah jadi cepet. Ya, betul. Nah, terus Bu, sebelum naik itu kan lagi posisi duduk di tempat tidur ya. Tempat tidur. Nah, itu sebelum kaki naik. Ya. Nah, ketika kaki naik ke tempat tidur, ada lagi bacaannya, Pak. Ya, silakan mau baca apa saja, banyak sebetulnya ritualnya, Pak. Banyak. Ya. Nah, baru Bapak Ibu siap-siap berbaring ke kanan posisinya gitu. Ya. Orang mati. Nah, ketika itu belum tidur, Bapak ada lagi yang dibaca di situ. Terakhir Bapak serahkan semuanya. Ya Allah ya Tuhanku, gitu. Kalau bahasa Arabnya Bismika Allahumma ahya wa amut. Jadi itu niatnya kalau diterjemahin, dengan namamu ya Allah aku hidup, aku mati. Aku niat tidur. Aku serahkan seluruh jiwa, raga, seluruh ruh, jiwa dan ragaku kepadamu, pemilik. Nah, pemilik tadi, sang pemilik itu. Serahkan niatnya. Nah, tidurnya Pak. Nanti kita udah mendingan tidur nih, ya meremin aja. Nah, sambil merem itu sebut lagi Allah, Allah, Allah. Nah, sampai tertidur. Sampai tertidur. Sebut di dalam Allah. Jadi tidurnya ya memang ketemu Allah nanti. Nah, kalau Bapak tidur yang ingatnya pekerjaan, nanti tidur ngimpi nerusin kerjaan tuh. Pas bangun capek. Capek itu. Kayak kerja juga. Iya, orang tidur dimarahin bosnya. Iya. Orang tidur mimpi dimarahin bos lagi. Kamu tuh gimana? Iya. Nyambung, Kang, nyambung episodenya nyambung itu. Episodenya. Iya. Aduh, bangun tidur capek. Kadang-kadang tidur 2 jam pun, tapi kalau tidurnya berkualitas benar bersih gitu, ya enak juga badan, Kang ya. Nah, waktu tidur itu 2 jam yang utama. Jam 11 sampai jam yang utamanya. Jam 11 sampai jam 1. Itu jam utama tidur tuh jam 11 sampai jam 1, Pak. Jadi sebelum jam 00 1 jam, 2 jam. Kenapa gitu, Kang? Metabolisme. Nanti di Quran disebutin kata lail, Pak. Lailan itu ada 2, libasan atau sakanan. Itu kan pergantian. Harinya di situ. Nah, sekurang-kurangnya tidur itu 4 jam. Tapi yang utamanya jam yang tadi, Pak. Misalnya jam 11 tidur. 4 jamnya bangun jam berapa? Atau mau bangun jam 2. Berarti kalau 4 jam tidurnya jam 11. 10. Jam 10. 10 ya, 10, 11, 12. Kalau mau tidurnya 4 jam gitu. Iya. Nah, di Quran malam itu dibagi 3. 1/8, 1/5 atau 3, 1/3, 2/3 atau 1/5. 1/5 itu berarti 6 jam setengahnya. 2/3 berarti itu berapa? Kalau 2/3 kali 24 berarti 4. 4 jam. Kalau 1/3 berarti 8 jam. Dan itu maksimal 8 jam. 1/3 malam.
Ya sepertiga satu malam kan 12 jam. Iya, 12 jam betul. 4 jam berarti. Sepertiga dari 12 berapa? 4 jam. Atau 2/3 berarti 6 jam. Berapa? 8 jam. Atau 1/5 setengahnya. Berarti 6 jam, Pak. Jadi 4 jam sebetulnya cukup Pak tidur itu. Jika 2 jam utamanya terpenuhi. Jam 11 sampai jam 1. Tapi Gitu. biasanya kebablasan tuh paling jam 3:30. Yang penting 11 sampai jam 1-nya dapat tuh. Atau 1 jam lah, misalnya tidurnya jam 12 kurang. Nah, ada 1 jam dapat tuh. Kalau mau tahajud, makanya tidur dulu. Bagusnya, nanti bangun jam 1. Nah, jam 11, jam 1 dapat tetap. Jam 2 bangun misalnya, atau 1:30 bangun. Nanti ada penjelasan tentang pembagian waktu siang, malam. Malam ada berapa bagian itu, Bu. Gitu. Di apa namanya, Bu Maya, di Brazil. Ini ya, Brazil. Belum waktu tidur ya sekarang ya? Pagi. Siang. 10 pagi. 10 pagi. Di sini udah jam 10 malam. Oh, di Brazil. Kalau di Brazil ya jam 12. Oh, jam 12 sekarang? Jam 12. Lagi tengah hari ya? Iya. Ini jam tidur siang berarti, jam tidur siang berarti ya? 12 tambah 10, 22. Indonesia jam 22, Brasil jam 12. Oh, beda 10 jam ya? Iya, gitu Bu. Jadi Ibu jangan tidur sekarang ya, belum waktunya. Gitu. Gitu Bapak Ibu, sudah jam. Iya, makasih Kang. Jam 10 lewat 10. 10 lewat 10. Nah, jam 10 lewat 10 baca dulu ayatnya ya, penutup. 10. Ibu Maya yang baca deh, Ibu Maya ya. Yang tanya jawab lagi. Gimana? Pas ya. Saya baca. Ya. Masih siang kan di situ ya? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mereka di dalamnya ialah Subhanakallahumma, dan salam penghormatan mereka ialah salam, dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Maya udah menutup. Luar biasa. Kok ya pas ya Kang ya? Saya kembalikan ke Pak Agung, monggo. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz atas kajiannya malam ini. Jadi kita akan lebih rutinkan, setiap kali akan seperti ini. Jadi 15 menit sebelum akhir kita akan tanya jawab. Jadi mohon jadi akan ditahan dulu di awal-awal, nanti kalau ada yang mau ditanyakan di akhir, nanti kalau masih nggak sempat ya sekarang disimpan dulu untuk next 2 minggu lagi dari sekarang. Jadi usul setengah jam usul, jangan 15, banyak yang kurang nanya. Ya. 15 kan pasti molor juga, nggak apa-apa. mulainya kalau usul mulainya jam 8, udah gitu 9.30 berhenti. Nah, materi dilanjutin berikut pertanyaan, mungkin enak. Kalau saran aja, aku sih ikut audiensnya aja. Iya, nggak apa-apa. 15 menit juga bisa molor kok, Pak Ustadz. Tenang aja. Berikutnya Kiamu Binafsi ya. Iya. Oke. Siap, Kang. Materinya itu Pak ya. Iya, lanjutnya. Oke, kalau gitu terima kasih semua. Juga terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sudah join malam ini. Untuk itu kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersiap-siap. Sehat selalu semuanya. Siap-siap dipegang oleh Allah. Amin. Siap-siap tidur. Terima kasih Kang Ip. Terima kasih Kang. Makasih semuanya. Sampai 2 minggu lagi ya.
Insya Izin Allah. saya matikan ya. Izin saya matikan ya.